Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Mudah-mudahan kondisi yang sulit saat ini. Pada kali ini saya akan memberikan tugas kedua dan tugas ketiga mata kuliah pengembangan produk. Jadi pada kali ini tema kita adalah design thinking pada pengembangan produk. Jadi tugas ini Anda dipersilahkan untuk mempelajari materi ini pada 3 video yang ada linknya di sini, yaitu video design thinking part 1, kemudian video design thinking part 2, dan video design thinking yang berbahasa Inggris melengkapi video pertama dan kedua. Linknya ada di sana. Setelah Anda menonton video ini, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab. Ini adalah tugas yang kedua sebagai lanjutan dari tugas pertama mengenai inovasi. Di dalam literatur, design thinking ini ada 5 tahap yang harus dilewati di dalam design thinking untuk pengembangan produk baru. Tahap pertama adalah empathize. Empathize ini adalah rasa empati, rasa perhatian. Tujuannya adalah untuk memahami permasalahan apa yang ada di masyarakat, apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang mereka perlukan. Dari sanalah Anda mulai mengembangkan produk, apa yang menjadi jawaban dari masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya, setelah Anda dapatkan masalahnya, problemnya, apa keinginan daripada masyarakat, maka Anda perlu masuk ke tahap kedua, yaitu define. Jadi define ini adalah mendefinisikan permasalahannya. Anda lakukan analisis terhadap masalahnya, Anda buat interpretasinya, kemudian Anda susun planning atau perencanaan apa yang akan bisa dibuat di dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Tahap ketiga adalah ideation. Ideation itu adalah membuat ide, membuat imajinasi, melakukan riset, riset dan mengembangkan ide-ide apa yang bisa dibuat. Maka di sanalah Anda perlu brainstorming, membentuk tim, kemudian mendiskusikan ide-ide itu. Dan semua ide harus ditampung dari teman-teman tim Anda. Ide yang liar pun harus jangan diremehkan. Jadi ini adalah tahap penting di dalam design thinking. Kemudian dari ide itu, setelah Anda tentukan idenya apa, maka Anda masuk ke tahap berikutnya. Itu adalah prototyping. Jadi mengaplikasikan, mewujudkan kreativitas untuk berkreasi dari ide yang ada di tahap sebelumnya. Jadi membuat produk, prototipe produk yang akan Anda tawarkan. Kemudian dites. Jadi testing ini perlu. Jadi diteskan kepada kepada masyarakat, ya. Jadi ini adalah sebuah siklus yang berulang situ. Jadi testing ini kembali lagi kepada orang atau masyarakat yang mempunyai masalah tersebut. Jadi prototip ini harus dites kepada masyarakat. Kemudian berdasarkan itu nanti dilakukan revisi, perbaikan, sehingga nanti Anda putuskan suatu produk yang akan diluncurkan ke pasaran.
Kemudian tugas ketiga adalah silakan Anda tonton video ini, ada linknya di sini. Nanti Anda dibagi menjadi 6 kelompok. Saya lihat di daftarnya ada 60 orang, jadi 10 orang per kelompok. Kemudian melakukan design thinking dari inspirasi yang ada Anda peroleh dari video ini. Jadi video ini Anda tonton, nanti dari sana pasti Anda mendapatkan inspirasi apa yang harus dibuat berdasarkan ide-ide yang disampaikan oleh ahlinya ini. Kemudian setelah kelompok ditentukan, maka Anda melakukan brainstorming dan diskusi ide secara online. Jadi Anda dengan teman-teman Anda 10 orang melakukan diskusi bagaimana idenya ini, idenya itu dan sebagainya. Maka Anda boleh melakukan kreativitas di sana. Namun demikian, di tiap kelompok, masing-masing kelompok menentukan satu ide. Dari 7 ide itu pilih satu saja, jadi tidak ada yang sama idenya. Kemudian dari diskusi kelompok ya itu, Anda buat project mengenai konsep desain untuk makanan. Jadi di dalam konsep itu Anda jelaskan 5 langkah berdasarkan 5 langkah design thinking. Jadi dari empati, dari define, dari idea, prototype, dan test, maka Anda jelaskan semuanya sehingga ilmu design thinking Anda bisa Anda aplikasikan di dalam pengembangan produk ini. Ya, dari video yang saya beritahukan sebelumnya mengenai 7 food design idea ini yang dapat menjadi inspirasi bagi Anda, ada 7 sebenarnya idenya. Ide pertama adalah meat substitute. Jadi meat substitute itu artinya bahan pengganti daging. Karena pada saat ini ada tren orang sekarang mengurangi mengkonsumsi daging, di samping itu mengurangi climate change, kemudian aspek kesehatan, kemudian meningkatnya orang-orang yang vegetarian dan sebagainya. Maka orang sekarang mencari meat substitute, pengganti daging. Jadi kalau Anda pernah lihat di makanan tradisional kita di Sumatera Barat ini ada dendeng tiruan itu. Jadi dendeng yang dibuat dari daun ubi kayu. Jadi dipakai bumbu, kemudian dikukus, kemudian dikeringkan, digoreng. Itu seperti dendeng dia. Rasanya pun mirip-mirip dendeng. Nah, itu adalah salah satu meat substitute. Jadi bagaimana Anda nih di dalam contoh di video itu adalah bagaimana dia membuat daging tiruan itu seperti untuk memakan burger. Kemudian tahap ide kedua adalah modernisasi pangan tradisional. Kita memiliki kekayaan di dalam pangan tradisional, maka bagaimana Anda menjadikan pangan tradisional kita ini menjadi modern, baik penampilannya, kemudian cita rasanya, kemudian bagaimana mengemasnya dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan ide. Kemudian zero waste approach itu adalah pendekatan di dalam pengolahan pangan yang membuat limbah itu menjadi zero. Walaupun tidak bisa sampai zero atau nol, maka menjadikan limbah itu menjadi sedikit. Jadi dia mengolah pangan, kemudian limbahnya diolah lagi menjadi produk lain, kemudian sampahnya dijadikan kompos dan sebagainya, sehingga terjadi zero waste, limbahnya zero waste istilahnya. Kemudian ide keempat adalah crafted goodies, adalah makanan yang sekaligus menjadi barang kerajinan atau seni. Ya, di banyak negara maju banyak sekali produk-produk makanan yang dijadikan sebagai souvenir, kemudian sebagai
barang kerajinan, namun dia tetap dimakan menjadi seperti teh ya. Kemarin saya dapat kiriman teh dari Korea. Dia bikin kemasan yang sangat menarik sehingga itu bisa menjadi barang kerajinan terseni. Kemudian virtual restaurant. Ya, saat ini contohnya adalah sekarang adalah seperti GoFood sebagainya, itu satu contoh bagaimana virtual restoran. Jadi kalau virtual restoran yang dimaksud di sini memang katanya restoran is not restoran. Jadi restoran yang di rumah, home restoran. Jadi orang tidak ada yang makan di sana, tapi dia menggunakan restoran secara virtual, menggunakan website dan sebagainya. Kemudian ide yang keenam adalah meal preparation, makan siap santap. Jadi nanti dibekukan seperti nugget sebagainya. Nanti produk itu bagaimana juga Anda memikirkan bagaimana makanan tradisional ini dari Sumatera Barat bisa menjadi makanan siap santap yang orang tinggal memanaskan saja, kemudian bisa dibekukan, nanti dibawa pulang dan sebagainya. Kemudian ide yang ketujuh adalah communal food. Bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menanam tanaman untuk dijadikan sumber bahan pangan penduduk. Di sana juga nanti ada unsur edukasinya, ada unsur rekreasinya, kemudian ada unsur bisnisnya di sana juga. Jadi bagaimana memadukan communal food ini di dalam suatu konsep yang telah dikembangkan di Amerika. Demikian saja. Ini ada dua tugas kedua dan tugas ketiga. Selamat bekerja. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa mengajukan pertanyaan di grup WA kita.